Makasih ya. Ayo jalan. Ayo, 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 ayo. Aku. Kenapa gugup sih? Rumahku belum pernah ada yang datang. Kamu yang pertama. Ini. Drum ini sudah lama sekali. Dari generasi ke generasi, kami selalu melakukan ini. Kamu. Kalau bukan aku yang bawa kamu pulang. Kamu sudah jadi bubur di bawah kereta api. Aku juga kasih kamu makan. Gimana mau balas budi sama aku? Gak ada uangnya. Teriak dengar-dengaran. Mati aja lu. Bulu ayam, bulu bebek, bulu angsa tukar gula. Kerasin suaranya. Mati aja lu, bulu ayam, bulu bebek, bulu angsa tukar gula. Jadi, mulai sekarang kita kerja sama. Kamu teriak, aku masak gula. Mati aja lu. Siapa yang masak? Kita kerja sama. Kamu nggak rugi. Bulu ayam tukar gula. Bulu ayam, bulu bebek, bulu angsa tukar gula yuk, tukar gula yuk. Bulu ayam tukar gula. Nah, lihat gulanya. Bulu ayam tukar gula buat kita. Oke. Kamu tuang bulu ayamnya ke sini.
Enggak. Kamu jangan buru-buru. Bukan aku. Bukan, aku belum selesai motong. Kalau udah dipotong, kelihatan bagus. Aku udah. Kelihatan gagah. Tinggi. Boleh nggak? Aku aja. Gula, belajar sama siapa? Mamaku. Mamaku jago masak gula. Kental, manis, dan gak lengket di gigi. Orang-orang di sekitar sini suka banget sama gula mamaku. Jangan ngomong-ngomong kosong sama aku. Jago masak gula buat apa? Lahir anak kayak kamu, bencana. Kamu keluar jadi anak liar. Mamamu gak khawatir, mamamu gak peduli. Keras banget ya, bro. Maaf. Itu. Sakit nggak? Orang tuamu baru saja melahirkan bencana. Aku nggak tahu aja orang tuaku seperti apa. Tahu nggak, sejak lahir aku nggak ada yang mau. Langsung dibuang ke salju, nggak ada yang peduli. Untung ada dia yang menyelamatkan kakekku. Nggak heran kamu anggap itu harta karun. Bulu ayam. Siapa? Kakekku. Bagus banget, bagus banget. Bulu ayam itu nama kecilku. Nama besarku Chen Jianghe. Chen Jinsui, Sungai Jianghe. Kamu nggak bisa baca ya? Aku kasih tahu, kamu ini, dengar baik-baik. Kalau nggak bisa baca, bisnismu nggak akan maju. Aku ajarin ya. Chen Jianghe, Sungai Jianghe. Kamu namanya apa? Kamu marga apa? Bulu ayam tukar gula. Kamu sakit ya? Bikin kaget, kamu malah ngos-ngosan.
Jangan pukul terlalu besar. Lebih besar lagi. Bagus. Lebih besar lagi. Bagus. Ini cukup besar. Masuk 4 keluar 6. Itu yang kita sebut penjajah barang. Kalau dapat 100, harus ingat kasih 60 ke orang lain. Kasih ke siapa? Ke teman, ke orang yang bantu kita. Dengan begitu, kita bisa tetap dapat 40. Itu namanya masuk 4 keluar 6. Buka 4 pintu artinya, kita ke setiap tempat. Terutama tempat baru, jalin hubungan baik dari segala arah. Dengan begitu, kita bisa tahu siapa punya apa. Siapa nggak punya apa, siapa yang paling butuh apa. Barang siapa yang mahal, akhirnya kita pakai barang murah. Tukar dengan barang mahal, dengan begitu kita bisa dapat uang. Buka 4 pintu. Nggak habis, kasih kamu aja. Bodoh banget kamu. Sudah, kasih kamu aja. Nenek penjajah, jangan ke sana. Ada milisi. Mereka tinggal di bawah jembatan, setiap malam masak gula di sana. Xiao Luo. Cepat lari. Parenti. Aku bilang cepat lari. Kamu bawa apa? Cepat lari. Cepat dibawa. Parenti. Cepat. Ayo pergi. Tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Ada apa? Aku tidak bisa lari lagi. Aku benar-benar tidak bisa lari. Aku lari. Naik, aku akan menggendongmu. Cepat. Parenti. Jangan lari. Apa yang kamu lakukan? Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Di depan pasti tidak jauh, pasti di sana, tidak jauh. Cepat, kejar. Kenapa masih diam? Ayo pergi. Sangat tidak pantas. Sudah lama sekali. Kamu selalu menipuku. Apa yang aku tipu? Kamu yang bilang. Apa aku pernah bilang aku Magaluo? Bilang? Iya. Nama tidak bohong, tapi jenis kelaminmu yang bohong. Apa aku pernah bilang aku laki-laki? Tidak kan? Iya, kamu sendiri yang tidak lihat jelas. Kamu dari mana? Asalnya dari desa apa? Kabupaten apa?
Kamu bilang. Kamu ketawa apa? Aku sedang bertanya padamu. Dari Yu, sebelah timur. Jaraknya sekitar 100 li dari desa Chen. Ibumu? Meninggal. Kamu bohong lagi. Baik, mungkin ini tidak bohong. Kamu bercanda denganku? Aku akan marah. Aku bilang ya. Ibuku meninggal saat aku berumur 10 tahun. Tidak meninggalkan apa-apa, hanya sebuah liontin. Katanya bisa melindungiku seumur hidup. Ayahmu? Menikah lagi, punya adik laki-laki. Setidaknya kamu masih punya keluarga, kenapa harus keluar berpura-pura jadi laki-laki? Kamu keluar menakut orang. Kamu tahu apa? Ibu tiriku itu sama sekali tidak bisa menerimaku. Dengan bujuk rayu dan tipu daya. Bilang aku harus pergi ke Jiangxi untuk menikah dengan keluarga baik. Awalnya aku pikir nikah ya nikah saja. Lagi pula aku tidak ingin tinggal di rumah ini lagi. Di perjalanan baru aku tahu. Sebenarnya aku dijual ke pedagang manusia. Kamu masih dijual oleh pedagang manusia. Lalu kenapa kamu di sini? Aku kabur, bodoh. Jadi ketiga orang yang menangkapmu di stasiun itu adalah pedagang manusia. Mereka sudah menangkapku selama 3 bulan. Jadi, kamu benar-benar seorang perempuan. Aku bilang saat aku masih berambut panjang. Aku adalah perempuan yang cukup cantik. Kamu seorang perempuan. Kamu bahkan memelukku saat tidur di malam hari. Hal ini harus dijelaskan dengan jelas setiap malam. Kamu selalu meletakkan kakimu di tubuhku. Aku bahkan tidak bisa mendorong pergi. Tidak. Hal ini harus dijelaskan dengan jelas. Kamu bilang terlalu dingin, lalu kamu masuk ke pelukanku. Aku dingin, aku hanya mengambil selimutku. Lalu saat kamu dingin, kamu masuk ke pelukanku. Kamu memelukku. Aku punya selimut, kenapa harus meluk aku? Jangan bicara lagi. Kamu seorang perempuan. Kamu menipuku. Aku bilang sekali lagi, aku tidak menipumu. Kamu sendiri yang tidak melihat dengan jelas. Aku bahkan pernah buang air kecil di depanmu. Aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Selalu menipuku. Lalu, bahkan menyuruhku keluar untuk mencari uang untukmu. Sebenarnya kamu punya banyak uang. Aku tidak punya banyak uang, hanya cukup untuk dimasukkan ke celah batu. Di bawah jembatan, di celah batu itu. Besok kamu temani aku kembali untuk mengambilnya, aku akan bagi separuhnya lagi untukmu. Bukan begitu, aku bahkan mengambil risiko, membantu mengambil gelombang untukmu. Kamu ini tidak tahu terima kasih. Aku tidak menyuruhmu mengambilnya. Kenapa kamu tidak menjualku saja? Kamu. Tidak ada yang mau membeli. Cepatlah. Baiklah, Chen Jianghe. Dari mana kamu dapatkan halaman seperti ini? Aku menyewanya. Aku sudah berkeliling di sekitar sini beberapa kali. Tempat ini yang paling aman. Pokoknya nanti tidak perlu tinggal di bawah jembatan lagi. Aku sudah membeli semua ini untuk makan. Itu bisa tidur, ada halaman juga. Itu dapur bisa masak. Ada dapur khusus untuk masak. Aku taruh sekantong tepung di dalamnya. Pas aku bikin kue buat kamu.
Cheng Jianghi. Orangnya mana? Tidak ada pikulan, aku ambil sebatang bambu. Kenapa kamu tidak bilang sama aku? Kenapa kamu pukul aku? Kenapa kamu tidak bilang sama aku? Aku ambil pikulan, ngapain harus bilang sama kamu? Aku kaget setengah mati. Kamu pukul aku lagi. Aku pukul kamu. Kenapa tidak bilang sama aku? Aku sewa rumah ini juga tidak bilang sama kamu. Aku sendiri di dalam rumah ini takut. Kamu takut kamu bilang sama aku, kamu dulu aku. Waktu aku tidak ada, kamu takut tidak. Aku lihat kamu juga baik-baik saja. Kamu tidak mau aku lagi ya? Kamu gila ya? Kamu pukul aku lagi coba. Baru saja sendiri di dalam rumah. Sangat takut. Kamu keluar bilang sama aku ya? Aku sangat takut. Tiba-tiba, keluar bilang sama aku ya? Ini. Halaman terlalu kosong, tanam beberapa pohon saja. Kue sudah jadi, makan kue dulu. Sebentar lagi. Sebentar lagi dingin. Setiap hari makan yang dingin, takut apa? Susah-susah ada yang panas, makan sedikit. Tidak perlu, ayo. Kamu tidak lapar ya? Tidak apa-apa. Ngapain kamu di sini? Cepat makan sedikit. Tangan kamu kotor sekali. Enak tidak? Ini setelah ibu aku pergi. Aku pertama kali punya rumah. Terima kasih ya.
Ditangkap sama orang sendiri. Lebih baik daripada ditangkap sama orang luar. Sudah kapan ini, kalian masih berani keluar tukar? Tidak bisa juga menunggu di sini, sampai mati kelaparan. Tempat kita ini APA tidak kita. Bukankah kita hidup dari keahlian ini? Ya. Kalian APA kalian? Menukar bulu ayam dengan gula, adalah keahlian yang bikin masalah. Aku baru keluar beberapa hari, kalian mau aku masuk lagi? Mau aku menderita lagi? Siapa yang tahu anak itu pergi kemana? Hidup atau mati, harus ada kabarnya. Kakak Chen Shui, aku tahu hatimu sedih karena Ji mau pergi. Tapi anak ini beruntung. Tidak akan terjadi apa-apa. Kakak King Sui. Selama masih ada makanan, kalian harus bertahan. Kalian tidak boleh keluar lagi. Mulai hari ini, kelompok tukang gula sudah selesai, bukan? Kakak Chen Shui. Bagaimana bisa? Bagaimana ini? Kakak Chen Shui. Jangan dibakar, kamu ngapain? Aturan yang diwariskan leluhur. Tidak boleh hanker di tanggon kita. Ya. Kakak Chen Shui. Jangan dibakar. Kakak Jin Sui. Jangan dibakar. Leluhur, jangan dibakar. Kakak Jin Sui, jangan dibakar, pergi. Kakak Jin Shui. Paman Jin Shui. Kakak Jin Sui, jangan dibakar, Kakak Jin Sui. Leluhur, jangan dibakar. Kakak Jin Sui, jangan dibakar, leluhur. Berilah kami petunjuk, leluhur, kelompok tukang gula kami sudah hilang. Leluhur, paman sudah bertanya. Semua yang dikenal di desa-desa sekitar sudah aku tanya. Tidak ada yang tahu kakak Ji mau pergi kemana. Ayah, kakakku tidak akan terjadi apa-apa, kan? Anak ini dibesarkan oleh semua anggota kelompok tukang gula. Dari tua sampai muda. Semua yang perlu dipelajari sudah dikuasai. Di luar sana, dia tidak akan kelaparan. Deguang, tolong kamu sekali lagi. Kamu cari lagi di luar. Setidaknya tahu kemana dia pergi. Aku bilang, suamiku, dengarkan. Siapa di desa kita yang berani? Bukankah drum sudah dibakar? Siapa yang bisa memberitahu kakak? Di mana kakak Chen Jianghi? Gula ini akan kuberikan kepada siapa yang tahu. Mengerti? Orang luar tahu nggak? Nanya-nanya soal Jianghi, tanya ke siapa aja. Kakak Chen Jianghi belum pernah dengar. Aku pernah dengar nenekku cerita. Nenekmu cerita nggak dia pergi kemana? Enggak, Kendang ini, Kendang ini siapa yang kasih? bilang, kendang ini dari mana? Ngapain sih? Urusanmu apa? Kamu carry Chen Jianghi buat APA? Kamu kenal dia? Kamu kenal dia? Dia udah balik? Dia di mana? Chen Jianghi. Puang dia your desa. Chen. Rebut kendangnya balik. Ngapain sih? Kasih aku. Lepasin. Kasih ke aku. Lepasin. Cat. Jangan gerak. Coba gerak. Lihat deh. Berani nginjek kendang ini? Aku mati di desa Chen ini.
Telur mau nggak? Gula merah mau nggak? Mau telur nggak? Telur. Gula ini dijual berapa? Gula 5 sen sepotong, atau bisa ditukar bareng juga. Mau sepotong gula? Kasih aku 1. Oke. Aku lihat dulu. Kasih aku pakai ya. Oke. Kamu dari Yuya? Ayah. Perbuatanmu ini spekulasi, tahu nggak? Namaku Xiao Inxia. Aku juga dari Yiwu. Kita sebangsa. Makasih ya. Sekarang di Wu jarang ada yang kayak gini. Kamu nggak takut ditangkap gitu? Kamu tahu nama kecilku apa? Namaku bulu ayam, gak ada yang lebih hina dari bulu ayam. Aku nggak takut ditangkap. Aku tanya ya, gula ini kamu masak sendiri? Iya, di sini aku juga punya telur. Aku lihat dulu. Telurnya mana? Telur itu aku tukar di desa. Bulu ayam tukar gula. Cuma untung selisih aja. Kamu cukup paham ekonomi ya. Kamu, setelah kamu dapat uang, kamu pulang. Lalu kamu rebus seperti ini sampai jadi gula. Seperti ini perlahan-lahan menumpuk, kan? Kamu bilang, masalah tiketmu gimana selesainya? Saya mana punya tiket? Saya tidak punya tiket. Tidak boleh sampai mereka tangkap. Kalau begitu saya tanya ya. Jangan tanya lagi. Kita tidak saling berhutang. Saud Era. Gimana? Barang-barangnya sudah habis terjual semua? Hebat ya. Tadi saya mikir, jangan kamu agak Korea ini. Langsung sampai ke Beijing. Kamu benar-benar bisa tinggal di mana saja. Mau turun di mana ya turun di mana. Mana ada, cuma bisa naik beberapa perhentian, lebih dari itu tidak bisa. Ke Beijing. Saya kuliah di Beijing. Beberapa tahun lalu ada ujian perguruan tinggi yang di Bali. Beruntung bisa ikut. Mahasiswa itu hebat. Yang hebat itu kamu, si Chen Jianghe. Pintar mempraktikkan ekonomi, naik turun kereta, seperti mengambil barang dari kantong. Saya lupa tanya, nama aslimu siapa? Nama saya Chen Jianghe. Kamu tadi bicara tentang ekonomi. Kalau begitu kamu jawab pertanyaan saya dulu, ya? Kalau begitu tadi di kereta, kenapa kamu tidak minta uang saya? Malah mau menukar pena yang saya pegang? Pena di tempat kami jarang ada. Jadi bisa ditukar dengan lebih banyak barang. Nah, itu dia, itu namanya ekonomi, lihat. Sebenarnya, kelompok pembuat gula di U ini. Setiap orang selalu membawa kotak harta, kan? Dan mereka selalu membawa puluhan barang. Untuk ditukar, kan? Bagaimana ya, sebenarnya barter ini adalah hal yang sangat rumit, merepotkan. Ini mengharuskan setiap dua barang. Ada rasio pertukaran. Mars pernah bilang. Keretanya mau berangkat. Sampai jumpa lagi. Kalau ada jodoh, saya akan sertakan lagi. Naik satu perhentian lagi itu biasa buat saya. Kamu berhenti. Di mana kamu pernah lihat Chen Jiang? Kami juga sedang mencarinya. Gendang kecil ini dia yang kasih ke kamu.
Kalau kamu ketemu Cheng Jianghe, bilang sama dia. Dia nggak bakal bisa kabur. Ini yang mau aku sampaikan ke kamu. Nanti, kalau ada kesempatan, aku cerita lagi. Ayo pergi. Cara kamu ngemplang tiket lumayan unik ya. Aku punya banyak cara kok. Tapi aku kasih tahu ya, di seluruh daerah Zhejiang, aku bisa naik kereta sesuka hati. Jadi kamu biasanya cuma keliling sekitar Zhejiang ya? Iya, Jauh-jauh nggak familiar, takut pergi. Apa sih yang nggak familiar? Terus kamu mau gini aja seumur hidup? Gimana nanti? masa depan. Lihat aja berapa lama lagi bisnis tukar bulu ayam bisa bertahan. Yang penting, aku nggak bisa ngelakuin yang lain. Lanjutin ceritamu dong. Tadi kamu bilang apa tuh? Rasio tukar? Iya, sebenarnya rasio tukar itu simpel. Ada orang yang bawa bulu ayam, dia ditukar sama barang. Dia juga mau milih-milih. Nah di saat itu, otak kamu harus bisa cepat ngitung. Worth it a town gap. Aku kasih tahu ya. Kamu ini udah nganterin aku sampai Beijing. Nanti kalau aku cerita ke orang, pasti nggak ada yang percaya. Jangan bilang aku yang nganterin kamu sampai Beijing ya. Bilang aja. Aku belajar banyak selama perjalanan sampai Beijing. Gimana kalau gini aja? Aku juga pertama kali ke Beijing, kita temenan aja. Kamu bisa jalan-jalan keliling Beijing. Gak bisa. Lihat tuh di sana ketat banget. Aku takut kalau keluar nggak bisa masuk lagi. Gak apa-apa, nanti masih banyak kesempatan. Nanti aku bisa datang ke Beijing dengan cara yang benar, aku bakal ketemu kamu. Pasti, kamu pasti bakal punya kesempatan itu. Ingat ya, kasih aku alamatmu, nanti kamu kirim surat ke aku, oke? Oke. Nanti kalau aku balik ke Yiwu, pasti aku cari kamu. Ngapain kamu balik ke Yiwu lagi? Kenapa? Kamu pikir aku nggak bakal balik? Di kampungku semua orang tahu. Rumah kita miskin, susah payah bisa keluar. Terus kamu udah sampai Beijing, ngapain balik lagi? Oke deh, kita bikin janji aja. 3 tahun lagi ketemu di Yiwu. Terus kamu gimana mau pergi? Aku nggak usah kamu khawatirin. Selama aku nggak jauh dari rel kereta, pasti ada caranya. Aku kasih tahu ya, aku udah pernah naik kereta batubara dan kereta barang. Termasuk gerobak ternak itu, aku pernah tidur dan membuat gula. Bagus, di usiamu sudah punya pengalaman seperti itu. Ini sangat hebat. Lalu apa lagi yang masih kamu khawatirkan? Kamu seharusnya menjelajahi berbagai tempat. Orang seperti kita. Bisa apa lagi dengan menjelajah? Kamu bilang apa? Dulu kelompok pembuat gula menjelajah untuk apa? Hanya untuk mencari uang. Aku bilang, nenek moyang kita menjelajah ke sana kemari. Paling jauh hanya sampai ke Hunan dan Anhui. Lihatlah kamu sekarang, di mana ini? Beijing. Ini ibu kota. Kamu pasti akan lebih hebat dari mereka. Kalau begitu, aku pergi. Baik, jaga dirimu. Jianghe. Ingat ya, di luar Yiwu ada Tiongkok. Di luar Tiongkok masih ada dunia. Hanya dengan memanfaatkan angin dari Pasifik dan Atlantik, bulu ayam baru bisa benar-benar terbang ke langit. Ingat kata-kataku. Ayah, surat dari kakak bulu ayam sudah datang, kecilkan suara dan tutup pintu besar. Cepat, jangan ribut. Paman Jin Sui.
Salam, melihat tulisan seperti bertemu. Bagaimana kabar para paman di desa? Aku sangat merindukan kalian di luar sana. Coba tebak, aku di mana sekarang? Di timur laut ada 3 harta, ginseng, bulu cerelai, dan rumput ulat. Paman Jinsui, di sini sangat dingin. Suhu di bawah minus 30 derajat, waktu dinginnya panjang, waktu hangatnya pendek. Setiap rumah punya api besar. Ranjang pemanas. Ya, ranjang pemanas. Di sana tidur di ranjang pemanas. Kulit domba dan daging sapi di barat laut sangat enak, ada juga kurma besar. Yang mereka butuhkan adalah pasta gigi, sabun, dan mangkuk keramik serta gelas kaca. Wanita di pegunungan suka memakai berbagai perhiasan. Yang berkilau mereka suka. Banyak nyamuk, minyak dingin menjadi barang langka. Harganya sangat mahal. Di selatan ada pasar yang menjual barang. Di jalan penuh dengan kios, pakaian di sini bagus. Beberapa bahkan belum pernah aku lihat. Kak Injie, kamu benar, dunia ini sangat besar. Paman Jinsui, bagaimana kabar kesehatanmu belakangan ini? Kamu harus berhati-hati, jangan terlalu lelah. Aku sangat khawatir di luar sana. Semoga Paman, Bibi, dan Tante Kiao sehat dan bahagia. Hormat saya, Bulu Ayam. Anak ini pergi begitu jauh. Ayo, ayo, kamu duluan, ayo kamu duluan. Cepat, kak, serikan. Terima kasih. Kak, tolong bukakan jendela ya. Terima kasih ya, terima kasih. Oke, tutup. Terima kasih ya. Cepat. Dia datang, tangkap dia. Akhirnya tertangkap. Luo Yuzu. Kali ini ke Jinhua bawa apa pulang? Kamu dipaksa oleh wali kota Chen sampai miskin seperti apa? Bisa bawa apa lagi? Jangan bohong padaku. Cari. Ini ngapain? Sangat tidak pantas. Sudah, tidak perlu lihat lagi, pulang langsung tulis laporan pemeriksaan. Besok serahkan ke kantor pemberantasan spekulasi di kota. Kenapa? Karena ini. Ayo, cepat. Luo Yuzhu, wali kota Chenkia. Sudah lama melihat trikmu ini. Sebelum masuk kota, bongkar muatan, kamu gerilya kereta api ya? Dengar aku. Kamu adalah San Wukong. Tidak bisa keluar dari telapak tangan Buddha. Mengerti? Bawa barangmu sambil bergumam. Jangan menangis lagi. Ayo pergi. Aku. Si tua bangka Chen Jinsui. Sekretaris Xie baru saja menjabat beberapa hari. Sudah datang ke kota Chen untuk inspeksi. Ini menunjukkan betapa pentingnya tempat ini bagi kita. Jadi, pertama-tama bersihkan semua lapak di jalan. Lalu, dia, Luo Yuju, datang lagi membuat masalah. Chen Jinsui. Bilang saja aku tidak ada. Keluar. Chen Jinsui. Pergi ke kabupaten untuk rapat. Ada di pintu gerbang, siapapun tidak bisa menghalangi. Chen Jinsui keluar. Chen Jinsui.
Kalau begitu rapat kita. Pindah ke belakang untuk dilanjutkan. Cheng Jin Sui. Cepat, cepat. Keluar, Cheng Jin Sui. Jangan lagi. Ngapain sembunyi? Aku mau ribut. Kenapa? Cheng Jin Sui. Hei, Jangan ribet lagi. Kalau ribet aku tangkap kamu. tangkap saja, tangkap saja. Kamu. Hari ini kan sekretaris partai kabupaten datang. Lebih baik kamu ikat aku. Kamu. Cheng Jin Sui, kamu. Ngapain sembunyi, Chen? Ada APA. Ini kantor pemerintah kecamatan. Berani-beraninya kamu berbuat semau di sini. Kalau kamu merusak rencanaku, hari ini aku tidak akan memaafkanmu. Siapa yang ribut? Aku datang untuk berdebat denganmu. Biarkan orang lain menilai. Kamu ini orangnya terlalu jahat. 2 batch barang kami disita olehmu, kamu tidak mengembalikannya. Dia tidak ingin kami hidup. Luo Yushu. Kamu terlalu berani, berbuat spekulasi, dan masih berteriak-teriak. Aku potong saja ekor kapitalismu. Kenapa? Usir dia. Baik, ayo pergi. Berani-beraninya kamu menyentuhku. Cheng Jin Sui, aku beritahu kamu. Jangan pakai cara itu. Orang lain takut padamu, aku tidak takut. Dulu kamu juga tukar bulu ayam dengan gula. Pura-pura apa? Sekarang sudah jadi orang penting. Hello, ini Chen Jin Shui. Sekretaris Xie. Sekretaris Xie tidak akan kembali. Dia pergi ke stasiun untuk menjemput seseorang. Sepertinya ada pejabat yang lebih besar yang akan datang. Xiu Yingji. Sekretaris Xie, ayo. Ini beberapa orang. Ya. Selamat datang. Ayo kita pergi. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjemputku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Kalian lulusan universitas, mengambil kesempatan untuk bekerja di kota besar. Secara sukarela kembali ke kampung halaman untuk bekerja, aku senang. Kalian adalah burung emas yang aku idam-idamkan. Kembali ke kampung halaman selalu menjadi keinginan kami, ya. Bisa bawa? Yuzu. Yuju, bagaimana? Cheng Jin Sui mukanya merah padam seperti hati babi. Benar? Nanti sekretaris itu datang, pasti dia akan menghalangiku. Lakukan saja seperti yang kita sepakati, oke? Seperti yang kamu katakan, aku ingin lihat sekretaris ini. Apakah kita akan diberi kesempatan hidup? Benar, ya. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati ya. Tenang saja. Saya sudah berpengalaman melawan Cheng Jin Sui. Saya mengandalkanmu. Oke, saya pergi ya. Baik, pelan-pelan. Ayo pergi. Baik, kita pergi. Yingja. Kamu lulusan terbaik, dengar-dengar sekolah ingin mempertahankanmu sebagai guru. Kenapa kamu tidak mau dan malah memaksa untuk kembali? Apa yang kamu pikirkan? Burung terbang setinggi apapun pasti akan kembali ke sarangnya. Bagus, burung kembali ke sarang. Sebenarnya, saya juga punya seseorang. Ada Janji. 3 tahun kemudian kita bertemu di Yiwu. Orang ini sangat penting bagi saya. Saya Pak? Namanya cukup unik. Disebut bulu ayam. Bulu ayam. Datang, masuk. Sekretaris Xie, sekretaris, kami tidak bisa hidup lagi. Apa yang terjadi? Kembalikan barang-barang kami. Luo Yushu. Cheng Jin Sui, saya sedang bicara dengan sekretaris. Sekretaris datang untuk memperhatikan kami. Wanita ini hanya membuat masalah. Sekretaris, jangan pedulikan dia. Lepaskan saya. Sekretaris ya. Anda harus membela kami. Apa yang terjadi di sini? Ada masalah besar. Begini saja, naik mobil saya ya. Kita bicara pelan-pelan. Jangan berburu, baik, jangan berburu. Sekretaris Xie, Ayo cepat, ayo pergi. kamu brengsek, lepaskan saya. Cepat pergi, tidak lihat tempat ini. Saya pergi sendiri. Tidak apa-apa, tenang saja. Kak Feng. Pulang dan sampaikan pesan kepada semua orang, minta mereka percaya pada pemerintah. Mengenai situasi yang kamu laporkan. Biar saya pikirkan lagi ya. Terima kasih, sekretaris. Baik, Anda palan-palannya. Baik. Sekretaris ya. Pekerjaan saya tidak berjalan dengan baik, tapi saya selalu berpikir. Pasti ada orang yang mengatur di balik ini. Mereka pasti adalah sekelompok spekulan dan penipu. Aku akan memeriksanya dengan ketat untukmu. Burung kembali ke sarang. Yingja. Sarang ini jauh dari bayangan kalian. Kenapa Ken Kaluar? Dia bilang kita harus pulang dulu dan menunggu. Dia perlu berpikir.
Jadi, bisakah kita mendapatkan barang kita? Bagaimana dengan barang kita? Bisakah kita mendapatkannya kembali? Yuzu, bagaimana kalau kamu menyerah pada Chen Jinshui? Aku. Iya, coba pikirkan caranya. Kita punya begitu banyak barang, aku sangat khawatir. Bagaimana kalau tidak bisa kembali? Bagaimana kita bisa? Oke. Ada begitu banyak uang yang tertahan di sana. Coba pikirkan lagi caranya, ya kan? Bibi, apakah Bupati Chen ada? Sedang marah, cepat pergi. Bupati Chen, hari ini aku salah. Aku membawa belasan telur untuk meminta maaf kepada Anda. Untuk menyehatkan tubuh Anda. Tutup pintunya, anjing siapa yang tidak baik, berkeliaran di sini. Pergi, dia sedang marah. Pergi. Paman, aku memanggilmu Paman, boleh kan? Hari ini aku menghentikan mobil Sekretaris Xie, itu salahku. Tapi bukankah kita juga harus hidup dari beberapa batch barang itu? Tolong longgarkan sedikit, kembalikan satu batch, boleh? Aku menyesal terlalu lembut. Seharusnya aku menangkap orang sepertimu sejak dulu, biar tidak repot. Paman, Anda orang besar, janganlah marah padaku. Kalau tidak, Anda bisa. Atas nama Chen Jianghe, maafkan aku kali ini, Anda pernah menyelamatkan nyawanya. Kali ini bayarkan aku hidup, Bo? Pergi. Kamu pantas menyebut Chen Jianghe? Jangan sebut Chen Jianghe di depanku. Jangan merusak kota ini. Chen Jianghe tidak akan kembali. Bahkan jika dia kembali, dia tidak akan mempedulikanmu. Berhenti bermimpi, belum pernah melihat wanita yang tidak tahu malu seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Mau berbuat onar di rumah kami? Mencari-cari informasi tentangnya, kamu masih punya muka tidak? Jangan banyak bicara. Kalau dia datang lagi, petakin kakinya. Atasan akan memberantas keras berbagai kegiatan spekulasi dan penipuan. Seperti menukar bulu ayam dengan gula, berjualan di pinggir jalan. Jelas-jelas termasuk spekulasi dan penipuan. Itu adalah ekor kapitalisme. Kita harus memberikan pukulan yang tegas. Harus memotong ekornya tanpa ampun. Bagaimana bisa malah mendorongnya? Tidak apa-apa. Qiu Yingqi. Kamu ini burung phoenix emas yang terbang dari Beijing. Kenapa diam saja? Ayo bicara. Sekretaris Xie, para pemimpin. Karena saya baru datang, saya tidak punya hak bicara. Tapi saya menggunakan waktu beberapa hari ini. Saya melakukan survei kecil. Saya menemukan bahwa di sini, meskipun kita sedang gencar menutup dan mengatur, tapi saya merasa sepertinya, orang-orang yang berdagang barang kecil ini, tidak semakin sedikit, malah semakin banyak. Jadi saya terus memikirkan satu pertanyaan. Kenapa sejak dulu Yu punya sejarah berdagang kecil dengan menukar bulu ayam, bahkan di tahun-tahun ketika kritik terhadap kapitalisme paling sengit, begitu dilupakan. Tangan memegang drum kecil. Tradisi berdagang dengan menukar bulu ayam.
Bahkan saat itu, beberapa tim produksi atau brigade pemimpin komuna akan memimpin sendiri. Kamu ngomong apa sih? Dari mana kamu dengar ini? Waktu itu kamu masih kecil. Wali kota Chen, jangan marah, jangan marah. Apakah kamu dulu juga pernah memimpin tim keluar? Lanjutkan, jadi sekarang masalahnya adalah kenapa tradisi menukar bulu ayam di Iwu? Seperti api liar dan angin musim semi. Tidak peduli bagaimana kamu pukul, larang, atau ubah. Tetap tidak bisa memutus akarnya. Saya terus bertanya-tanya, kenapa ini terjadi? Suatu hari, seorang warga mengatakan sesuatu yang membuat saya tersadar. Dia bilang, orang kalau sudah miskin, pasti akan mencari cara untuk bertahan hidup. Saya masih ingat, dalam perjalanan saya ke Beijing untuk belajar. Saya bertemu dengan seorang adik. Dia benar-benar memberikan pelajaran yang mendalam bagi saya. Orang ini juga berasal dari desa Chen. Nama kecilnya Jima, nama besar Chen Jianghe. Dia hebat, tidak biasa. Dia menguasai keterampilan berdagang dengan menukar bulu ayam. Mengasah kemampuannya. Saya tahu dia beberapa tahun ini, dari timur laut ke Hainan. Dari Shanghai ke barat laut. Menjadi orang yang benar-benar mengenal seluruh negeri. Sekarang saya ingat, di kepala saya masih terbayang dia dulu. Sepertinya memanggul tas kain di pundaknya. Berdesak desakan na kerida dengan kikuk, saya ingat sepertinya. Di sebelah kiri telur, di sebelah kanan gula merah. Begitu saja ngobrol terus denganku, ngobrol sampai ke Beijing. Sejak saat itulah, aku benar-benar melihat ketangguhan orang Yiwu. Ketangguhan dalam hidup, jadi saat itu. Aku yakin dengan sosok ini. Dialah yang membuatku merasa kembali itu layak. Jadi aku percaya, asal ada angin musim semi, asal ada kesempatan, rakyat di tanah ini pasti tidak akan miskin lagi. Bagus, duduk. Masalah menghentikan mobil itu, semua sudah tahu. Kemudian, Feng Jie itu di dalam rumah mengeluh padaku, katanya orang Yiwu ini turun temurun miskin. Miskin karena banyak orang, tanah sedikit, dan tanahnya tipis. Tapi kenapa orang Yiwu ini masih bisa hidup dan berkembang di tanah ini? Karena orang Yiwu pandai berdagang. Dia bilang, jangan remehkan tukar bulu ayam ini. Katanya, tukar bulu ayam inilah yang mengajarkan orang Yiwu. Perani dan Tain Banting. Aku, Xie Mouren, benar-benar tidak berani meremehkan tukar bulu ayam ini. Aku berpikir, orang lain merayakan tahun baru dengan gembira. Tapi pedagang Yiwu masih di tengah salju, melintasi gunung dan lembah. Dari rumah ke rumah menukar gula dengan bulu ayam dan empedu ayam. Setelah kembali, bulu ayam yang bagus dijual ke negara untuk ekspor. Yang jelek langsung dipakai di ladang sebagai pupuk. Kalau empedu ayamnya, dijual ke perusahaan obat. Untang sedikit. Bisnis seperti ini menguntungkan negara dan rakyat. Mengapa tidak dikatakan baik? Bagaimana bisa disebut kapitalis? Dan bagaimana bisa dipotong sebagai ekor kapitalis? Maaf, agak emosi. Tadi Xiao Qiu bicara tentang bulu ayam itu. Orang ini adalah legenda. Harus dipanggil kembali. Aku berharap suatu hari di Yiwu, orang seperti bulu ayam semakin banyak. Kawan-kawan, hari ini aku juga mengundang dua orang yang menghentikan mobil itu ke sini. Satu adalah Feng Dajie, dan satu lagi adalah Luo Yuzhu. Xiao Lu Itu. Panggil mereka berdua masak. Feng Jia, Luo Yuzhu. Waktu itu kalian bertanya padaku sebagai sekretaris. Bisakah barang yang disita dikembalikan kepada kalian? Saya menjawab, biarkan saya memikirkannya dulu. Karena saya sebagai sekretaris juga sulit.
Hari ini, saya akan meminta semua rekan yang hadir dalam rapat untuk bersama-sama membuat keputusan. Yang setuju untuk mengembalikan barang yang disita kepada mereka, silakan angkat tangan. Xiao Engjia, bagaimana pendapatmu? Saya setuju. Baik, saya setuju. Saya juga setuju. Baik, disetujui secara bulat. Saudara, apa arti pengumuman ini? Secara sederhana, rakyat kecil seperti kita tidak perlu lagi bersembunyi saat berbisnis. Bagus, bagus, bagus. Tidak perlu lagi bersembunyi. Baik, baik, baik. Rekan Qiu, apakah kamu benar-benar pernah bertemu Chen Jianghe di kereta api? Kamu adalah Luo Yuju, bukan? Lalu, di mana dia sekarang? Menurut kesepakatan, dia seharusnya sudah kembali. Tapi tidak ada yang tahu di mana dia. Pak Direktur, Anda sedang sibuk ya? Laki-laki Camel. Pasti saya dong, Anda belum memberikan jawaban. Saya sedang marah selama 3 tahun. Sampai sekarang saya belum pulang ke rumah. Saya hanya menunggu Anda untuk mengangguk. Mari kita berdiskusi lagi dengan baik. Bagaimana? Anda lihat, satu gudang penuh kain katun, Anda benar-benar menjualnya sebagai sampah? Sangat disayangkan, Anda bisa untung jika menjualnya kepada saya akan menambah harganya. Saya akan membeli seluruh gudangnya, bagaimana? Anak muda, kami adalah unit milik negara. Jika kami menjualnya kepada Anda, kami memang akan untung. Tapi kami harus menanggung risikonya. Mulai hari ini Anda tidak perlu lagi menanggung risiko. Instruksi baru sudah turun. Mengizinkan dan mendorong usaha individu. Ini pengumumannya, saya sengaja menyalinnya untuk Anda lihat. Anak muda, tulisannya bagus. Begini saja, mari kita berdiskusi, Anda tunggu kabarnya. Masih harus menunggu kabar? Baik, saya akan menunggu Anda. Baik, terima kasih atas kerja keras Anda. Si bulu ayam sudah kembali. Si bulu ayam. Kakak Guang. Si bulu ayam. Kakak. Aku sangat merindukanmu, Kak. Kakak. Bulu ayam, kamu baik-baik saja? Bulu ayam. Sudah besar, tidak bisa dipanggil bulu ayam lagi. Saya yang urus. Anak muda sudah besar.
sudah pulang.